ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis dana investasi. Yang keempat, ada merasionalkan sumber dan investasi dana, kemudian menyempurnakan rencana yang telah disusun, serta yang terakhir menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Ini nggak tahu ya, ini sudah saya benarkan ya filenya, tapi kok tetap nggak kelihatan. Nah, lanjut ke manfaatnya, manfaat dan kelemahan anggaran. Untuk manfaat dan kelemahan anggaran, yang pertama itu segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Kemudian alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Jadi anggaran ini bisa kita gunakan sebagai alat untuk menilai kelebihan dan kekurangan pegawai. Kok nggak bisa? Mbak Iis baru masuk. Coba Mbak di join audio seperti teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah memotivasi pegawai. Kemudian ada yang berikutnya menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu sebagai sumber daya, sebagai alat pendidikan bagi para manajer. Oke. Ada yang ditanyakan untuk manfaat dan kelemahan anggaran? Kalau tidak ada, kita ke kegiatan belajar buah. Mbak Jas tadi. Mbak Jas itu siapa? Tadi ada pertanyaannya apa? Jawabannya apa aja tadi? Ya, manfaat dari anggaran. Coba, mana tadi? Ayo kita bahas bersama. Mana tadi, Mbak? Agar tujuan manajemen bisa dicapai dengan baik. Mengemban tugas sosial kepada masyarakat dan diinginkan oleh perusahaan. Membuat iklan yang mendidik. Kemudian melakukan pemborosan. Ayo, jawaban yang benar apa? Yang A, B, C atau D? A, B, C. A, B, C ya? Ya, benar. A ya. Tapi tadi kalau sekilas udah bisa dilihat ya. Walaupun tadi nggak ke halaman 1, 2, 3 ya. Pasti udah tahu. Oke Mbak Yusni.
Kita ke fungsi anggaran. Di sini fungsi anggaran itu hanya sebagai alat ya. Walaupun alatnya baik, tetapi itu tergantung dengan manusianya atau pemakainya. Apakah dia bisa menggunakan alat tersebut dengan baik atau tidak. Nah, di sini anggaran itu memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Oke, bisa dilihat di gambar 1.7 proses manajemen. Ya, di sini ada umpan maju untuk kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, diawasi, dievaluasi, ya, kemudian baru ada umpan baliknya, sehingga nanti berikutnya bisa merencanakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Ya. Oke, untuk perencanaan, di sini anggaran sebagai alat perencanaan itu harus memperhatikan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya, sehingga nanti dananya itu yang tersedia bisa digunakan seefisien mungkin. Di sini perencanaan itu memerlukan pemikiran yang teliti yang akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Ya, di sini ingat ya, anggaran itu harus memperhatikan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Waalaikumsalam. Ini Mbak Sama. Oh, udah masuk, nggak jadi izin. Izin telat tadi. Tak pikir izin nggak masuk. Join audio. Ya, Mbak Julia nggak jadi izin. Masih ada 3 ya, 1, 2, 3, 4 orang yang nggak masuk ya, 5 orang. Kenapa Mbak? Masih bingung lihat layarnya. Tadi yang bisa tolong diajari Mbak Julianya. Oh, Mbak Ari masih di Indo. Mbak Yana itu yang mana? Syamsiatul Muzayyan itu bukan? Mbak Yana itu Syamsiatul. Gak bisa connect. Kemudian Mbak Uswatun Hasanah, Mbak Indri, ya Mbak Indri juga nggak ada. Ari Suprianto, oh itu Pak RT. Loh, kemarin nggak ikutan SMB tah? Oh, Mas Arisnya masih di Indo. Mbak Uswatun Hasanah kerja malam. Oke. Mbak Indriati nggak tahu ya. Mbak Syamsiatul tadi, Mbak Yana tadi kerja. Kalau Mas Prianto tadi kan nggak absen, nggak apa-apa. Mbak Uswatun, Mbak Yana tadi nggak bisa connect. Oh gitu. Kemarin saya nggak datang, soalnya baru datang dari Indo. Kemudian badannya udah nggak enak, 2 hari di kamar terus.